Shalom, saudara-saudari. Hari ini adalah Minggu Advent ketiga yang disebut juga Minggu Sukacita. Karena selama minggu ini kita secara khusus dipanggil untuk menikmati sukacita keselamatan yang dikaruniakan kepada kita agar kita dapat menyambut kedatangan Yesus Kristus dengan sukacita. Hari ini kita akan menyalakan lilin berwarna merah muda yang merupakan simbol sukacita. Puji Tuhan. Mari kita menyatakan bersama bahwa jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Puji Tuhan, kita juga akan menyatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tuhan sudah dekat. Kiranya dalam kesukaran dan pergumulan apapun, kita dapat tetap teguh percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kita dapat menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita dan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasakan dari mulai kita datang di lantai 1 sampai ke suasana ibadah pada saat ini. Kita bersukacita karena Allah kita hadir, Allah kita lahir ke dunia. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Sebelum mengikuti ibadah kita siapkan diri kita dengan doa teduh. Di dalam Mazmur 95 ayat 2-3 berbunyi demikian. Marilah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar di atas segala ilah. Mari kita dengan meresponi daripada ayat panggilan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita katakan, kesukaan yang ceria yang kita rasakan setiap saat dalam hidup kita, karena kita hidup dalam Kristus Yesus. Mari kita serukan bersama-sama, joyful, joyful, Lord we adore thee. Stay.
kami bersuka cita ya Tuhan, karena Engkau telah lahir dan mati dan bangkit ya Bapa bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau hidup selalu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau yang selalu menopang hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang menuntun hidup kami. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya kasih Kristus kami rasakan, dan kasih Kristus yang membangkitkan jiwa kami, semangat kami untuk memuji, memuliakan Engkau, serta mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada sukacita? Amin. Sukacita bahwa Tuhan kita bangkit. Tuhan kita lahir di dunia dan mati bagi kita. Mari kita serukan bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk bagi kita semua. Mari kita serukan bersama-sama. Mari silakan duduk. Setelah kita bersuka cita, mari kita arahkan hati kita ke hadapan Tuhan. Kita mengaku pada Tuhan. Pengorbananmu ya Tuhan yang telah selamatkan. Engkaulah harta yang tak ternilai dalam hidupku ya Tuhan. Oleh karena itu kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan.
dengan tunduk mengaku dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari kita serukan bersama-sama. Kasih yang terindah ya Tuhan, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, hati yang mulia ya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku ya Tuhan, pengorbanan yang selamat besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudaraku, setiap kali kita menyadari kasih Allah yang begitu besar dan juga ada suatu kesempatan yang begitu baik bagi kita untuk dapat meneliti hidup kita dengan jujur, dengan kerendahan hati untuk mengaku dosa kita. Baiklah, setiap kita berdiam diri dan mengaku dosa kita secara pribadi.
Bapa kami di dalam surga, setiap kali kami merenungkan akan kasih-Mu, mungkin di antara kami masih bertanya, apakah Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami? Karena kami selalu dan selalu terikat dan melakukan dosa. Ya Bapa, kami percaya bahwa kasih-Mu sanggup untuk menerima kami kembali, dan Engkau selalu menerima kami. Bapa, ampuni kami, kalau selama ini kami ingin menarik diri dari komunitas orang percaya. Kami ingin menarik diri dari ibadah di gereja, karena kami merasa diri kami benar dan orang-orang yang melukai kami telah melakukan dosa terhadap kami. Ampuni Tuhan, ampuni kami, karena kami merasa kami sulit untuk bisa mengampuni orang lain. Biarlah sekali lagi Engkau berikan kami sebuah hati yang telah menerima pengampunan dan mampu untuk memberikan pengampunan, yang telah menerima kasih-Mu dan mampu untuk memberikan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita naikkan pujian. Ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia telah menyelamatkan kita. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaib yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Ialah Tuhanmu habisku, mati bebaskanku. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Adri, Angklung Komisi Kaleb akan mempersembahkan pujian. Waktu dan tempat saya persilakan.
Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan untuk kami bisa beribadah bersama pada hari ini. Kami berdoa secara khusus ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, sekali lagi kami membuka hati pikiran kami untuk mau mendengar Tuhan yang berbicara kepada kami. Di dalam minggu Advent yang ketiga ini, biarlah sekali lagi kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan, sehingga kami boleh tahu bagaimana seharusnya kami ini menyambut kedatangan Yesus ke dunia ini yang kami rayakan pada waktu Natal. Kami serahkan waktu perenungan firman ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Berkati dan pakai hamba-Mu untuk bisa menguraikan firman dengan jelas. Dan Tuhan tolong setiap kami untuk bisa mendengar dengan baik, mengerti, dan dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. New Covenant, perjanjian baru. Saudara, ini tema yang diberikan pada saya hari ini. Dan saya ingin mengajak kita membaca dari Yeremia pasal yang ke-31. Yeremia pasal yang ke-31, kita membaca ayat yang ke-31 hingga yang ke-34. Yeremia pasal yang ke-31, ayat yang ke-31 hingga yang ke-34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Setelah demikian pembacaan firman, yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca, mendengar, tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Sudah, jawaban untuk pertanyaan ini jelas, yaitu tidak dapat. Operasi plastik pun mungkin juga tidak bisa. Kecuali terjadi mujizat. Tuhan lakukan sesuatu sehingga orang Ethiopia yang kulitnya gelap bisa memiliki kulit warna lain. Atau macan tutul itu bisa tidak memiliki belang lagi. Saudara, bagaimana mungkin kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang terbiasa berbuat jahat? Saudara, ini ucapan juga disampaikan oleh Nabi Yeremia. Tadi kita membaca pasal 31, ini adalah kutipan dari pasal yang ke-13. Saudara, kejahatan yang sudah dilakukan cukup lama dan terus berulang, sehingga bangsa Israel itu menjadi terbiasa atau membiasakan diri, saudara, dengan kejahatan. Itu menjadikan kejahatan itu sebagai fitur atau ciri yang melekat tetap di dalam diri mereka.
Sehingga kelakuan yang muncul, itu kelakuan yang jahat. Berdosa itu sepertinya sesuatu yang sudah alamiah sekali, saudara, bagi orang-orang Israel di zaman Nabi Yeremia ini. Maka tidak mungkin mereka itu tiba-tiba bisa berubah dari jalan-jalan mereka yang jahat menjadi jalan-jalan yang baik. Saudara, ini dilema spiritual yang dilihat oleh Nabi Yeremia di zamannya. Khususnya melihat kejahatan dan keberdosaan bangsa Israel. Maka dia mengajukan pertanyaan dengan memulai pertanyaan seperti ini. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengganti atau mengubah belangnya? Jawabannya jelas nggak dapat, nggak mungkin. Maka kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, bagaimana mungkin kalian bisa berbuat baik sementara kalian sudah terdidik, terbiasa berbuat jahat? Dan jawabannya sekali lagi sama, yaitu tidak mungkin. Kecuali terjadi mujizat. Saudara-saudara, inilah dilema spiritual yang dilihat oleh Nabi Yeremia di zamannya. Dan sudah dengan menyadari dilema spiritual ini, maka menolong kita untuk bisa memahami perikop yang tadi kita baca, Yeremia 31. Mengenai Allah yang akan mengadakan perjanjian baru dengan bangsa Israel. Saudara perlu tahu bahwa istilah perjanjian baru, kita bukan bicara kitab-kitab di perjanjian baru, bukan. Kita bukan bicara New Testament, tapi kita bicara New Covenant. Saudara, istilah itu cuma muncul satu kali di perjanjian lama, yaitu di Yeremia 31 ayat 31. Saudara, apa sih itu perjanjian atau apa itu covenant? Saudara, covenant itu sederhananya adalah perjanjian atau agreement, persetujuan antara dua pihak yang menjalin relasi. Yang mana di dalamnya ada janji-janji dan kewajiban-kewajiban yang disepakati bersama dalam relasi itu. Saudara, orang zaman itu terbiasa sekali membuat covenant. Seorang pria dan seorang wanita memasuki pernikahan, itu digambarkan mereka memasuki satu covenant. Saudara, kenapa? Karena mereka dua pihak ini memilih untuk memasuki satu relasi, dan mereka membuat janji dan menyatakan komitmen yang mengikat mereka satu dan yang lain seumur hidup. Atau seorang raja mengadakan perjanjian dengan orang-orang yang ditaklukkannya, dan raja itu berjanji, saya akan lindungi kalian. Tetapi ada kewajibannya, kalian harus tunduk pada aturan-aturan dari kerajaan ini. Atau contoh lain, satu kerajaan itu bisa mengadakan perjanjian dengan kerajaan yang lain, itu perjanjian politik. Pasti ada kesepakatan-kesepakatan yang diadakan, dan mereka dua kerajaan itu harus sepakat menyetujui kesepakatan-kesepakatan itu. Bahkan saudara, menurut data informasi yang saya pernah dapatkan, ada kalanya diadakan satu seremoni yang serius. Yaitu dua belah pihak itu sama-sama membelah satu ekor binatang atau beberapa ekor jadi dua, dibelah lalu diletakkan berhadapan, dan di tengah-tengah itu mereka bisa lewati. Seremoni upacara ini, pada waktu mereka membuat perjanjian, mereka memotong binatang, menaruhnya berhadapan, lalu kedua belah pihak itu menjalani jalan di tengah potongan itu. Sebagai satu komitmen begini, kalau seandainya saya mengingkari perjanjian ini, maka biarlah terjadi kepada saya seperti yang terjadi pada binatang-binatang ini. Jadi sudah bisa lihat betapa seriusnya yang namanya covenant itu. Kalau sampai mengingkari, ini loh konsekuensinya. Sesuai dikasih oleh Tuhan, istilah covenant ini istilah yang dipakai sehari-hari. Ternyata di dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan hubungan Allah dengan manusia.
Dan dalam Alkitab tercatat Allah itu membuat beberapa perjanjian dengan beberapa orang yang berbeda. Allah pernah membuat perjanjian dengan Nuh. Allah berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi. Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, mengatakan keturunannya akan menjadi bangsa besar. Mereka akan memiliki tanah Kanaan. Dan banyak orang akan diberkati melalui Abraham dan keturunannya. Allah pernah membuat perjanjian juga dengan Daud, mengatakan salah satu keturunannya akan duduk di atas tahta Israel. Allah juga pernah membuat perjanjian dengan bangsa Israel melalui Musa. Dan inilah saudara yang melatar belakangi apa yang tadi kita baca di Yeremia 31. Perjanjian Allah dengan Israel di Gunung Sinai. Saudara tahu ceritanya setelah mereka keluar dari Mesir. Lalu mereka sampai di Gunung Sinai itu. Dan Allah membuat perjanjian dengan mereka. Allah menyatakan dia akan menjadi Allah bagi Israel. Akan memenuhi kebutuhan Israel, akan memimpin Israel, akan memberkati Israel. Tetapi, tegas sekali dikatakan, Israel dituntut komitmennya. Yaitu untuk taat kepada apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, Allah yang berinisiatif di dalam perjanjian ini. Bukan Israel. Karena Allah yang memilih mereka, menyelamatkan mereka. Kalau saudara membaca di Ulangan pasal yang ke-7, jelas sekali. Allah berkata, aku memilih engkau bukan karena jumlahmu itu lebih banyak dari yang lain. Bukan karena bangsa Israel lebih hebat dari yang lain. Tetapi karena aku mengasihimu. Maka dipilih dan kemudian diselamatkan. Allah yang berinisiatif. Saudara akan selalu menemukan di dalam perjanjian-perjanjian yang Allah buat dengan manusia, inisiatif selalu datang dari Allah. Tidak pernah datang dari manusia. Inisiatif selalu datang dari Allah nih. Dan Allah berjanji untuk menyertai, melindungi, memberkati. Tetapi juga menuntut. Ini loh kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi nih. Tidak boleh cuma pasif dan tidak lakukan apa-apa. Maka saudara ketika membuat perjanjian dengan Israel, Tuhan itu berkata begini, di Keluaran pasal yang ke-19, ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Jadi ini tuntutan yang diminta, respon yang diminta. Yaitu apa? Mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Tapi sayangnya, cerita di perjanjian lama menunjukkan kepada kita, perjanjian yang Allah buat ini dilanggar sendiri oleh orang Israel. Bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk ini seringkali gagal mentaati Allah, sering memberontak pada Allah, sering berbuat dosa, kejahatan, dan yang celakanya saudara mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Padahal 10 firman nomor 1 itu adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, yang pertama saja dilanggar, apalagi yang lain. Saudara, ini kenyataan yang terjadi. Maka akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang berulang terus ini, maka mereka mengalami penghukuman demi penghukuman. Dan puncaknya adalah ketika mereka dibuang ke negara lain. Ke Asyur, ke Babel. Itu puncak penghukuman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini cerita tentang covenant, perjanjian antara Allah dan Israel. Yang ternyata dilanggar terus nih. Dan sudah melihat kenyataan Israel yang sering gagal. Maka Allah berinisiatif melakukan sesuatu yang baru. Dan inilah yang tadi kita baca. Di Yeremia 31 ayat 31 dan 32. Dikatakan sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari.
meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, perjanjian yang sebelumnya, yang di Gunung Sinai itu, telah diingkari, telah dilanggar. Dan pelanggaran itu pelanggaran yang sudah cukup lama. Sampai ke zamannya Nabi Yeremia itu masih terjadi. Allah itu menggambarkan dirinya seperti seorang tuan, atau lebih tepatnya sebagai seorang suami yang mengasihi istrinya Israel. Tetapi istrinya Israel yang dikasihi itu menolaknya, menghinanya. Maka sudah bisa mengerti kenapa pembukaan tadi saya mengutip dari Yeremia 13. Mungkinkah orang Ethiopia itu mengganti kulitnya? Mungkinkah macan tutul itu mengubah belangnya? Bagaimana mungkin? Kalian semua itu berbuat baik, sementara udah terbiasa berbuat jahat. Sesuatu yang dikasih oleh Tuhan, maka kita melihat di sini sesuatu yang luar biasa. Dan inilah berita baiknya. Sekalipun betul bangsa Israel tidak setia, sering mengingkari, melanggar, tetapi Allah tidak pernah give up. Allah tidak pernah menyerah dalam komitmennya untuk mengasihi bangsa ini. Saya percaya saudara itu berlaku bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi saudara dan saya. Memang betul Allah harus menghukum Israel. Tetapi hukuman itu tidak pernah merupakan akhir dari semuanya. Hukuman itu tidak pernah merupakan kata akhir bagi Israel. Hukuman Tuhan pada Israel bukan berarti Israel akan tidak eksis lagi. Hal yang sama saya percaya berlaku untuk saudara dan saya. Tuhan mungkin harus menghukum dengan keras karena dosa-dosa kita. Tetapi hukuman Tuhan bukan berarti Tuhan mengatakan, lenyaplah engkau, lenyaplah kalian. Aku gak mau berurusan lagi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dikatakan Tuhan di Yeremia 31 ini. Allah tidak membiarkan umatnya itu terus berada di dalam kegelapan, tetapi justru dia mengambil inisiatif untuk mengadakan rekonsiliasi, menciptakan satu hubungan yang baru dengan umatnya, dengan perjanjian yang baru. Kira-kira bisa dibayangkan saudara seperti pasangan suami istri yang sudah berada di tepi jurang perceraian. Tetapi kemudian sang suami memutuskan apa? Tidak. Saya tidak akan menceraikan engkau. Tapi saya akan tetap mengasihi engkau. Dan aku ingin memperbarui janji nikah kita. Aku ingin membuat satu new covenant, perjanjian yang baru. Saudara sekali lagi lihat ya. Inisiatif datang dari siapa? Dari Allah. Aku akan mengadakan perjanjian. Inisiatif gak pernah muncul dari Israel. Saudara kenapa? Sebab kalau didasarkan pada bangsa Israel, maka pasti tidak mungkin akan ada perjanjian baru itu. Sekali lagi saya coba bayangkan Israel sama seperti saudara dan saya. Saudara, kita ini sering minta ampun pada Tuhan karena dosa kita. Dan kita berkata begini, Tuhan, saya tidak akan berbuat dosa itu lagi atau jatuh dalam kesalahan itu lagi. Saya berjanji untuk lebih baik lagi. Itu doa kita. Beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian kita jatuh lagi. Dan kita datang lagi pada Tuhan dengan doa yang sama. Tuhan, saya berjanji tidak akan lakukan ini lagi. Saya berjanji untuk lebih baik. Tapi jatuh lagi, jatuh lagi. Sudah coba bayangkan Israel sama seperti kita nih. Berulang kali seperti itu. Berpuluh-puluh tahun seperti itu. Sudah bagaimana kemudian Tuhan bisa mengandalkan mereka untuk ayo kita buat perjanjian baru. Impossible, gak mungkin. Maka inisiatif harus datang dari Allah. Kalau Allah tidak bekerja, gak mungkin manusia itu bisa bertobat. Maka Allah melakukan hal-hal yang hanya Dia bisa lakukan. Untuk supaya perjanjian ini dibuat lagi. Sudah apa saja yang Allah lakukan? Mari kita lihat yang dikatakan di Yeremia 31 ini. Yang pertama sudah dikatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan akan menuliskannya pada hati mereka.
Saudara, permasalahan dengan perjanjian yang sebelumnya yang dilanggar itu bukan karena perjanjiannya itu cacat, bukan. Tetapi permasalahannya terletak di bangsa Israelnya yang gak bisa taat, gak mau taat. Ini permasalahannya. Maka diperlukan satu perjanjian yang baru. Dan saudara perhatikan, perjanjian yang baru itu punya fokus jelas sekali, yaitu pada batin mereka, hati mereka. Kalau yang di dalam tidak diubah, bagaimana mungkin kelakuan bisa berubah? Saudara, kalau kita ini memperbaiki kelakuan kita, cuma memoles luarnya, supaya berperilaku baik, tetapi yang di dalam gak pernah diubah. Saudara tahu kan, perubahan itu cuma sementara. Waktu kondisi baik, kelihatan baik. Tapi waktu kondisi sulit, muncul lagi kelakuan jahat. Kenapa? Karena dasarnya di dalam jahat. Maka Tuhan tahu ini permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Maka penyelesaiannya bukan cuma memberi tambahan hukum-hukum nih loh. Jangan lakukan ini, lakukan itu. Jangan lakukan ini, lakukan itu. Itu cuma memoles yang luar. Tuhan tidak bertujuan untuk itu. Maka dikatakan dengan ungkapan ini, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Hati ini yang perlu diubah. Hati ini perlu diubah supaya apa? Supaya bisa taat. Dan saudara, inilah pelajaran penting yang kita dapatkan hari ini. Allah itu bukan sekedar cuma menuntut ketaatan dari hati. Tetapi Allah itu berjanji dia akan menanamkan ketaatan itu. Dia akan menolong bekerja dalam hati itu untuk supaya umatnya ini bisa taat. Saudara, inilah transformasi hati, transformasi from inside out, dari dalam diubah. Tanpa pekerjaan ini manusia tidak akan mungkin berubah. Tanpa mujizat ini tidak mungkin terjadi perubahan. Orang Ethiopia tetap akan seperti digambarkan, tidak mungkin mengubah kulitnya. Macan tutul tidak mungkin mengubah belangnya. Orang Israel tidak mungkin berbuat baik kalau pada dasarnya mereka jahat. Maka harus ada perubahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang juga disampaikan sebenarnya bukan hanya oleh Yeremia, tapi inilah yang juga pernah disampaikan oleh nabi yang lain. Nabi Yeskiel itu pernah berkata begini, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan padamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Dengan kata lain, Yeskiel berkata begini, kalau roh Allah tidak bekerja di dalam hati, tidak mungkin akan ada hati yang baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan perjanjian baru inilah Allah menyelesaikan masalah dosa, masalah pemberontakan. Memang betul, tidak mungkin umat Allah yang sudah diperbarui ini akan sempurna total. Tidak ada yang bisa sempurna total. Tapi paling tidak perubahan itu terlihat. Dan ada roh Tuhan di dalamnya, di mana roh Tuhan itu akan menolong umat Allah ini untuk terus bertumbuh di dalam kehidupan yang benar dan taat. Saudara, inilah mujizat. Mujizat yang terbesar bukan ketika Allah membelah laut untuk Israel lewat. Mujizat terbesar bukan karena seorang nabi seperti Nabi Yunus bisa tetap hidup sekalipun sudah dimakan ikan yang besar dan tinggal di dalamnya beberapa hari. Tapi mujizat yang terbesar adalah ketika Allah itu melakukan perubahan dari hati yang keras seperti batu yang keras menjadi hati yang lembut. Saudara, inilah blessing of the new covenant. Yang kedua, dikatakan begini, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan jadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikian firman Tuhan. Saudara, setiap kali Allah membuat perjanjian, yang dia berikan atau dia tawarkan sebenarnya dirinya sendiri. Aku akan jadi Allah mereka dan mereka akan jadi umatku. Tuhan gak nawarin yang lain. Tuhan gak nawarin hadiah. Tuhan gak nawarin kemakmuran, kesuksesan, kelancaran. Tapi Tuhan katakan apa? Aku akan jadi Allah mereka.
dan mereka akan jadi umatku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perjanjian yang baru ini, kita melihat Allah itu, bukan sekedar cuma Allah yang kita tahu, oh iya ada Allah ya. Allah Maha Kuasa, Maha Besar, Dia ada di atas sana. Tetapi saudara, sukacita perjanjian baru itu adalah sukacita karena apa? Ini Allahku, dan aku miliknya. Saudara, kalau Allah itu menjadi milik kita dan kita milik Dia, berarti ini bicara satu relasi yang dimungkinkan terjadi. Dan itulah berkat terbesar. Bukan hadiah, bukan kelancaran, bukan mujizat, tetapi apa? Berkat terbesar adalah Allah sendiri hadir dan mengatakan, ini milikku. Kita bukan hanya mengatakan, this is my God, ini Allahku. Tetapi Tuhan itu bisa berkata begini, Yohanes Adri milikku, Bambang milikku, Amir milikku, Lydia milikku. Jadi kalau Tuhan itu memiliki kita, tidak mungkin kemudian Tuhan itu tidak membela, karena ini miliknya. Saudara yang punya anak tahu, anak kita bisa ada yang baik, tetapi bisa juga ada yang nakal. Tetapi kita sebagai orang tua akan tetap berkata, sekalipun anak kita nakal atau mungkin menyimpang, tetap kita berkata apa? This is my son. This is my daughter. Sudah ketika saya berapa hari yang lalu mengikuti Natal karyawan seluruh GKI Jabodetabek yang berkhotbah itu satu hamba Tuhan dan dia memberi satu contoh. Sudah tahu nama besar pendeta Billy Graham, pendeta besar di Amerika udah meninggal. Sudah pada masa dia jaya-jayanya, dalam arti dipakai Tuhan, KKR kemana-mana. Dia punya anak namanya Franklin Graham. Tetapi anak ini bertumbuh jadi pemberontak. Jadi bayangkan, papanya hamba Tuhan besar, penginjil besar di Amerika, ya yang selalu hadir dalam setiap pelantikan presiden, mendoakan setiap presiden itu. Anaknya, waktu muda, pemberontak, pemabuk. Sudah satu kali Billy Graham sedang rapat nih. Rapat besar, rapat penting untuk bicara pelayanan ke depan. Sudah Franklin Graham, dalam keadaan mabuk, masuk ke ruang rapat. Masuk ke ruang rapat serius. Papanya sedang memimpin, dalam keadaan mabuk dia masuk. Semua mata memandang nih, anaknya Billy Graham. Yang mabuk nih. Saudara, apa yang dilakukan Billy Graham? Semua mata memandang dia. Saudara, Billy Graham cuma berdiri kemudian menghampiri anaknya. Dan memeluk. Kemudian berkata pada orang-orang yang di rapat itu, this is my son. Dan dia tuntun keluar. Sudah Franklin Graham beberapa waktu kemudian bertobat. Sekarang juga jadi seorang pendeta. Dan Franklin Graham berkata begini, momen itu salah satu momen yang dimana Tuhan mengubah saya. Papa saya tahu, saya rusak, mabuk-mabukan. Tetap berkata apa? This is my son. Saudara, itulah Allah. Saudara, sudah rusak total, sudah berbuat jahat. Bangsa Israel zaman Yeremia rusak sekali. Tuhan tetap mengatakan apa? Ini milikku. Ini anak-anakku. Saudara, pengenalan akan Allah dimungkinkan. Karena New Covenant itu. Mengenal Allah itu terbuka untuk siapa saja yang datang. Baik orang-orang yang merasa diri baik, terhormat, maupun orang-orang yang bobrok. Semua diundang untuk bisa mengenal Tuhan. Gak ada diskriminasi. Itulah perjanjian baru. Itulah New Covenant. Dan yang ketiga, Tuhan berkata begini, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa mereka. Saudara, memang betul Israel akhirnya dihukum, dibuang ke negara lain.
Tetapi bukan berarti kemudian mereka berhenti eksis, lenyap. Tuhan harus hukum ya, tapi Tuhan ampuni. Perjanjian baru selalu disertai dengan pengampunan total dari Allah. Sebenarnya pengampunan itu bukan hal baru bagi bangsa Israel kan. Mereka tahu kalau mereka butuh pengampunan, mereka bawa binatang dipersembahkan setahun sekali, ya. Imam memimpin di hari raya pendamaian untuk pengampunan dosa. Orang-orang yang mau mengaku dosa mendapatkan pengampunan, bawa binatang itu dipersembahkan. Setiap tahun diulang. Bangsa Israel tahu ada pengampunan. Tetapi pengampunan yang disediakan untuk perjanjian yang baru ini, saudara, sesuatu yang lebih dari yang disediakan di perjanjian lama. Tidak perlu lagi korban binatang dibawa. Berulang-ulang, terus-menerus, tahun demi tahun. Sebab tidak mungkin darah lembu, jantan, darah kambing bisa menghapuskan dosa itu. Pengampunan itu generous disediakan oleh Tuhan untuk siapa saja. Bagi yang bobrok, bagi yang mungkin merasa terhormat atau dihormati, tersedia untuk semua. Saudara, inilah yang kita pelajari hari ini. Istilah perjanjian baru cuma muncul satu kali di perjanjian lama. Yeremia 31. Dan istilah perjanjian baru muncul pertama kali di perjanjian baru melalui mulut Yesus. Sebelum Yesus mati, bangkit dan kemudian kembali ke surga, dia mengadakan perjamuan malam dengan para murid yang kita selalu rayakan melalui perjamuan kudus kita. Yesus membagikan roti, setelah roti dibagi, dia membagikan cawan itu, berisi anggur. Dan Yesus berkata begini, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Atau kalau mengikuti kalimatnya Paulus menuliskan begini, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Nabi Yeremia mengatakan akan datang waktunya nanti Tuhan akan mengadakan perjanjian baru. Tapi bangsa Israel akan terus bertanya, kapan? Kapan? Yesus ketika mengadakan perjamuan malam dengan para murid berani mengatakan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Yesus berani mengatakan, perjanjian baru ini sekarang digenapi. Melalui apa? Kematianku. Jadi saudara, janji tentang New Covenant di Yeremia 31 mendapatkan penggenapannya di dalam Kristus yang datang, lahir, mati, dan bangkit untuk kita. Semua berkat New Covenant yang dijanjikan di Yeremia 31 menemukan penggenapannya di dalam Kristus yang lahir, yang mati, yang bangkit bagi saudara dan saya. Dan hal yang lebih mengejutkan, kalau di Yeremia 31 cuma dikatakan perjanjian baru ini untuk kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi di dalam Kristus nggak ada lagi pembatasan bangsa tertentu. Karena ini disediakan untuk siapa? Orang-orang percaya dari segala bangsa. Maka di dalam Kristus kita menemukan transformasi hati itu. Kita bisa mengalami transformasi hati from inside out. Di dalam Kristus kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah dan bisa mengenal Allah dan boleh datang kepada Allah. Maka di dalam Kristus kita juga mengalami pengampunan itu. Dan pengampunan itu tersedia luar biasa untuk saudara dan saya. Saudara, inilah good news, inilah berita baik. Dan saya berani katakan, inilah berita Natal. Saya sudah melihat satu gambar di satu website. Gambarnya seperti ini, saudara. Santa Claus di hari Natal sedang membawa apa? Santa Claus berkata begini, saya bawa banyak hadiah untuk setiap orang. Tapi Yesus yang memikul salib berkata, saya cuma bawa satu salib. Dan itu cukup untuk setiap orang. Maka the cross, salib, itulah the true gift of Christmas.
hadiah yang sejati dari Natal itu adalah salib. Apa yang terjadi di Bethlehem akan disusul dengan apa yang terjadi di Kalvari. Apa yang terjadi di Palungan akan disusul dengan apa yang akan terjadi di kayu salib. Karena dia datang, bukan hanya itu datang dan kemudian bersuka cita dengan kedatangannya, tapi dia datang untuk mati. Maka kematiannya ya, melalui kematian Yesus berani berkata apa? Ini loh perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Maka tanpa Kristus, keselamatan, pengampunan, perubahan tidak mungkin. Tanpa Kristus, janji-janji New Covenant itu nggak mungkin digenapi. Christmas dimulai di hati Allah, karena dia yang mengasihi dunia maka dia mengutus anaknya. Tapi Christmas tidak akan jadi lengkap, komplit, kalau tidak sampai menyentuh hati manusia. Itu Christmas. Maka kalau perayaan Natal cuma berhenti sebagai perayaan, setelah itu capek karena perayaan yang begitu banyak dan tidak mengubah kita. Setelah itu cuma perayaan Natal. Dan itu bukan makna Natal yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Berkati firman-Mu Tuhan melalui apa yang kami renungkan hari ini. Merenungkan topik tentang New Covenant, perjanjian baru. Yang pernah disampaikan melalui Nabi Yeremia. Bahwa Tuhan akan mengadakan, mengikat perjanjian yang baru dengan bangsa Israel. Tuhan akan bertindak mengubah bangsa Israel. Mengubah hati mereka yang keras, yang jahat. Menjadi hati yang lembut, hati yang taat. Tuhan akan hadir dalam hidup mereka. Dan Tuhan menyatakan, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan jadi umatku. Dan Tuhan akan selalu memberikan pengampunan. Janji ini digenapi ketika Yesus datang ke dunia. Karena Yesus datang bukan hanya untuk lahir di dunia ini, tapi juga untuk mati. Bagi kami orang berdosa. Nah, Yesus berkata dalam perjamuan malam cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Maka berkat-berkat New Covenant digenapi dalam Kristus yang datang. Dan kami bersyukur. Karena di dalam Kristus kami punya pengharapan terjadinya perubahan hati. Di dalam Kristus kami punya pengharapan bahwa kami dijadikan milik Allah dan Allah milik kami. Di dalam Kristus kami selalu mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Terima kasih untuk the blessings of the New Covenant. Berkat-berkat perjanjian baru ini yang boleh kami nikmati di dalam Kristus. Ketika kami merayakan Natal, kami dibawa sekali lagi dalam satu perenungan bahwa hadiah yang sejati yang Tuhan berikan untuk kami adalah salib. Ketika Engkau disalibkan, ya Tuhan Yesus, Engkau mati bagi kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih untuk hadiah yang sejati, hadiah yang terbesar itu. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan. Mohon berkat Tuhan untuk pengajaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan kita. Karena Tuhan kita menyediakan perjanjian baru dalam hidup kita. Tuhan telah hadir. Tuhan telah menyelamatkan hidup kita. Dan dengan tidak lelah-lelahnya kita bekerja di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan kita mengucap syukur akan kasih Tuhan yang kita rasakan setiap saat dalam hidup kita. Mari kita berikan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita serukan bersama-sama, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bangkit berdiri, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji syukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami hidup. Karena Engkau telah tebus dosa kami. Engkau datang dan melakukan perjanjian yang hidup. Perjanjian yang baru ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa hidup kami Tuhan yang topang. Tuhan yang memprovide semuanya. Kami percaya ya Bapa, Engkaulah Allah yang hidup. Engkaulah Allah yang benar-benar berkuasa dalam hidup kami. Berkati persembahan kami, kiranya Tuhan pakai dengan heran untuk gereja-Mu. Dan kami percayakan Engkaulah yang ajaib dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan pada pagi hari ini. Boleh menjadi satu kebenaran yang kita terima dan kita bisa terapkan dalam hidup kita. Meskipun tidak mudah ya saudara-saudara ya. Terima kasih untuk Pendeta Yohanes Adri yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya juga ingin menyambut kehadiran saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Apakah ada saudara-saudara? Silakan acungkan tangan saudara kalau ada yang baru pertama kali datang beribadah. Silakan acungkan tangan saudara. Sebelah kiri saya, apakah ada yang baru pertama kali datang? Di atas, apakah ada? Baby room, apakah ada? Ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, berhubung COVID belakangan ini mulai meningkat kembali, majelis memutuskan untuk kita berhati-hati dan
juga bisa mengenakan masker kembali, ya, khususnya bagi saudara yang sedang sakit. Dan saudara bisa ketika di kerumunan atau di tempat ibadah, ya, saudara boleh menggunakan masker. Saudara, pada hari ini seperti warta yang minggu yang lalu, ya, bahwa kita hari ini akan mengisi buku persembahan. Saudara, buku persembahan persepuluhan adalah metode yang dipakai oleh GKJMB atau GKY saat ini, yang sudah dipakai selama puluhan tahun. Dan Tuhan sudah memberkati gerejanya melalui metode yang dipakai ini. Saudara, kepada saudara sudah dibagikan lembaran kertas dan amplop, ya, serta ballpoint, ya. Nah, saudara-saudara, saya ingin memberikan sedikit panduan kepada saudara. Apakah saudara semua sudah mendapatkan ini? Tolong boleh dibaca, ya. Saudara, di dalam lembaran putih ini nanti saudara akan isi, ya. Baik. Yang pertama, saudara, persembahan dalam bentuk buku persembahan perpuluhan ini dengan satu maksud adalah merupakan satu janji iman kita kepada Tuhan. Mungkin saudara bertanya, tahun depan saya tidak tahu apakah kami juga memiliki penghasilan yang sama atau tidak. Paling tidak saudara, tahun ini saudara menerima apa dari Tuhan, itu kita imani tahun depan minimal sama apa yang kita bisa terima, bahkan mungkin lebih. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, merupakan satu komitmen dari setiap kita. Bukan hanya janji iman, tapi satu komitmen untuk kita bisa diingatkan oleh Tuhan untuk setia, ya, di dalam persembahan persepuluhan. Yang ketiga, saudara, adalah supaya gereja bisa menyusun rencana dengan lebih baik. Meskipun perencanaan dan anggaran sudah dibuat, tetapi saudara dengan apa yang nanti saudara isi dan semua itu akan dikumpulkan dan akan bisa tahu perkiraan penerimaan tahun depan, itu menjadi satu rencana. Apakah kalau defisit kita bagaimana harus mencari penambahannya, ataupun mungkin kita mengurangi anggaran-anggaran yang kita sudah susun. Saudara-saudara, itulah yang saya bisa sampaikan. Nanti sebelum mengisi, nanti Pendeta Yohanes Adri akan memimpin di dalam doa. Jadi saudara-saudara, ketika saudara nanti mengisi bagian atas dan bagian bawah, yang bagian bawah ini, ya, setelah saudara robek menjadi dua bagian, maka yang bagian bawah ini saudara lipat, saudara masukkan ke dalam amplop persembahan. Jangan keliru nulis, ya, saudara. Tadi saya kelebihan 1-0, saudara. Kalau kelebihan 1-0 berarti saya nggak hidup, saudara. Itu artinya 100% diberikan kepada Tuhan. Ya, jadi jangan ngisinya jangan kelebihan 0 atau kekurangan 0 juga jangan. Saudara, lalu setelah demikian saudara bisa seal, kemudian saudara tutup. Nanti ketika saudara keluar, petugas keuangan, khusus petugas keuangan yang di meja luar, baik yang di atas maupun di bawah, sudah disiapkan buku ini. Buku ini dengan lembaran kertas ini nomornya berbeda. Ya. Jadi nomor yang ada di form ini itu nantinya akan tidak terpakai. Yang terpakai nanti adalah nomor yang ada di buku ini. Nah, ketika saudara menyerahkan amplop ini, petugas memberikan buku ini, lalu nomor buku ini akan ditulis di dalam amplop, di depan amplop. Supaya bahwa nomor yang form ini memiliki buku ini. Nah saudara, lalu lembar yang saudara bawa pulang, jangan lupa dicantumkan di dalam buku persembahan. Di sebelah kiri supaya saudara ingat. Saudara untuk persembahan perpuluhan berapa? Persembahan pembangunan berapa? Persembahan perpuluhan itu untuk operasional gereja kita dan juga 25% dari seluruh persembahan yang terkumpul kita persembahkan untuk sinode dan di sinode dipakai untuk seluruh kebersamaan GKY. Baik untuk gereja kecil, gereja besar dan khususnya para gembala semuanya itu
dari sinode dan juga operasional yang lain. Ya. Lalu untuk pembangunan yang di bawah ini, saudara, saya kaget juga, rupa-rupanya sudah sekian tahun persembahan pembangunan dari GKI KBR ini sangat minim. Padahal di beberapa gereja itu tetap konsisten. Ya. Meskipun COVID, meskipun bagaimana, tetap mereka bisa memberikan. Dan persembahan pembangunan ini akan sepenuhnya diberikan kepada sinode untuk pembangunan gereja. Untuk perintisan pos, untuk pembangunan gereja, gereja kecil, itu semua dananya dari pembangunan ini. Jadi dukungan saudara untuk seluruh pekerjaan misi juga, ya, untuk pembangunan gereja di mana-mana, khususnya di lingkungan GKI. Saya mengundang Pendeta Yohanes Adri untuk memimpin kita di dalam doa, dan sesudah itu saya persilakan saudara untuk mengisinya. Mari kita berdoa. Berikan kepada kami hati yang rela dan dengan sukacita memberi. Karena kami sudah diberi banyak oleh Tuhan. Jangan jadikan kami sebagai orang yang hanya memikirkan kepentingan diri. Karena kami sudah mengalami cinta Tuhan, Yesus, yang tidak mementingkan diri, yang datang, lahir, mati, bangkit untuk kami. Berikan hati seperti Kristus. Melalui persembahan yang kami berikan untuk gereja, itu adalah ungkapan syukur kami. Karena sudah mengalami begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau tidak melihat jumlah, tetapi Kau melihat ketulusan dan sukacita hati kami. Maka berikan kepada kami hati yang tulus, penuh sukacita, bukan terpaksa. Karena kami bersama-sama ada di dalam satu keluarga rohani. Gereja Tuhan di tempat ini, bahkan di dalam keluarga besar GKY. Di mana kami semua adalah saudara seiman, yang saling menopang, saling mendukung, satu dengan yang lain. Ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan, baik melalui sinode maupun melalui gereja-gereja lokal. Dan kami tahu Tuhan itu butuh dukungan dari jemaat-jemaat Tuhan. Dan kami bersyukur, dari dulu sampai sekarang ini, Engkau terus bekerja, dan gereja-gerejamu tidak pernah kekurangan. Kami berterima kasih, karena kecukupan yang datangnya dari Tuhan, di mana Tuhan memakai jemaat-jemaat bisa punya hati memberi dan mendukung. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu secara khusus di GKI Kebayoran Baru ini. Biarlah setiap anggota gereja menyadari panggilan yang agung yang Tuhan berikan untuk bisa berbagian dalam pelayanan melalui pemberian persembahan. Dan kami percaya berkat Tuhan tetap akan Tuhan curahkan untuk umat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu yang sungguh mencari Engkau dan mengutamakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat New Covenant yang boleh kami nikmati, kami alami, kami terima dalam Kristus. Dan biarlah sungguh seumur hidup kami memuliakan Kristus melalui semua tindakan perilaku karakter pelayanan kami, termasuk pemberian persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya teringat sambil menulis ya, saya teringat seorang anak remaja yang merupakan pindahan dari Sumatera ke Jakarta, sekolah di satu tempat. Kemudian karena kerusuhan tahun 98 mengungsi ke Bali. Dan di sana saya waktu itu merintis pos di Bali. Lalu saya menjelaskan tentang buku ini, tentang persembahan persepuluhan. Setelah selesai dia bertanya kepada saya, contoh, apakah saya atau penginjil, apakah saya harus memberikan persembahan persepuluhan? Sementara saya belum bekerja, saya belum ada penghasilan. Lalu saya tanya, jadi kamu mendapatkan uang dari mana? Dia mengatakan, paman saya
memberikan kepada saya 50.000 setiap bulan untuk uang saku. Mereka itu satu keluarga dari Jakarta mengungsi di Bali. Lalu remaja ini saya katakan begini, engkau mendapatkan berapa? Berikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Kemudian minggu berikutnya, dan rutin setiap bulan, dia memberikan 5.000 di dalam persembahan persepuluhan. Saudara, hari ini saya bisa menyaksikan kepada saudara, orang yang setia terhadap perkara yang kecil. Pada waktu itu dia kemudian bekerja sebagai buruh perikanan. Ya, penangkapan ikan, dia buruh di Bali sebagai buruh. Kemudian setelah itu dia karena dipercaya menjadi mandor. Kemudian dia mulai buka usaha sendiri, penangkapan ikan, dan sekarang di Bitung dan menjadi pengusaha yang sukses. Saudara, seorang anak kecil yang tidak punya apa-apa, keluarganya sekarang bukan hanya dia, kakak-kakaknya semua diberkati oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Keluarga yang dari tidak ada apa-apa, Tuhan sudah berkati. Saya yakin Tuhan punya rencana dalam kehidupan saudara. Tadi ada yang tanya juga, Pak, bagaimana kalau saya memberikannya dalam bentuk transfer atau di loket? Saudara, kalau transfer saudara hanya mencantumkan nomor yang ada di buku. Cukup, karena yang bisa membuka amplop ini hanyalah majelis ketua bidang keuangan. Ya. Semua staf tidak tahu. Itulah sebabnya ini sangat konfidensial dan hanya nomor ini yang dicantumkan. Setiap 1 tahun sekali, saudara akan diberikan ucapan terima kasih. Bahwa saudara sudah memberikan perpuluhan ini sebagai satu pertanggungjawab. Kalau nanti ada yang miss, maka bisa ketahuan. Di gereja lain ada yang 6 bulan sekali diberikan laporan. Ada yang 3 bulan sekali. Nah, saudara, nanti tergantung dari bidang keuangan di sini, apakah 1 tahun, apakah setengah tahun. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau saya memberikannya di loket? Tidak apa-apa, di loket saudara pakai yang ini. Di buku ini ada persembahan perpuluhan, ada persembahan untuk pembangunan yang di bawah. Di sebelah kiri itu ada tanda tangan dari petugas yang menerima persembahan saudara. Jadi itu sebagai bukti, saudara pegang. Jadi nanti kalau saudara mendapatkan ucapan terima kasih kok persembahan kok diberikan ucapan terima kasih. Ini adalah bentuk tanggung jawab dari gereja. Ya. Tidak ada yang tahu, tapi sebagai satu pertanggung jawab dan saudara bisa tahu bahwa persembahan saya sudah diterima. Ya. Baik, saudara, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saudara bisa ini, ketika keluar petugas sudah akan menyambut saudara yang sudah menyerahkan form tadi. Kenapa kita tahun ini tidak membagikan buku ini langsung? Karena buku ini banyak yang akhirnya mubazir. Jadi bagi saudara yang mengembalikan, baru diberikan buku ini. Kalau saudara mengatakan, saya tidak pakai buku ini, saya pakai form ini, dikembalikan. Enggak apa-apa juga, karena memang buku kita tahun ini pesannya tidak terlalu banyak. Jadi mungkin kalau kurang, saudara boleh mencantumkan nomor yang ini, kalau memang tidak mendapatkan buku, ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023, kebaktian umum diadakan hanya 1 kali, yaitu jam 10 pagi dengan pembicara evangelis Freddy Liao dengan tema The Servant King from Heaven, Loving Servant, hamba yang mengasihi. Dan kebaktian malam Natal akan diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 jam 5 sore di ruang ibadah lantai 4 dengan pembicara evangelis Freddy Liao dengan tema The Servant King from Heaven, Serving Servant, hamba yang melayani. Kebaktian Natal akan diadakan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 jam 10 pagi di ruang ibadah lantai 4 dengan pembicara Lause Chuminghang dengan tema The Servant King from Heaven, Emmanuel, Allah yang menyertai.
Mari datang bersama keluarga di ibadah perayaan Natal GKY Kebayoran Baru. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 jam 7 malam di Ruang Persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Pendeta Bambang. Dengan tema Forgiveness, kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Mulai tanggal 3 Januari 2024, kebaktian doa hari Rabu akan dimulai pukul 6.30 sore dan perjamuan makan malam dapat diikuti 30 menit sebelumnya. Jemaat diharapkan dapat mengikuti kebaktian doa dengan setia dan saling mendoakan serta saling menguatkan. Masa pandemi telah kita lewati bersama. Bersyukur atas pertolongan Tuhan yang telah menolong dan menyertai kita dalam melewati masa yang tidak mudah ini. Dalam memasuki tahun 2024 yang penuh dengan berkat Tuhan, mari kita kembali beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Oleh karenanya, seluruh jemaat diharapkan dapat hadir di gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Link YouTube akan tetap disediakan dan diperuntukkan khusus bagi jemaat yang sakit dan tidak dapat hadir di gereja. Untuk mendapatkan link tersebut, jemaat dapat menghubungi tata usaha. Kiranya kesempatan beribadah bersama semakin menumbuhkan cinta kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian Tahun Baru Gabungan dan Perjamuan Kudus se-GKY akan dilakukan secara on-site pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 jam 10 pagi di GKY Jemaat Mangga Besar dengan pembicara Pendeta Yohanes Adri Hartopo dengan tema Straining Forward to What Lies Ahead. Mengerahkan diri kepada apa yang ada di depan. Kami menghimbau jemaat untuk dapat mengikutinya. Klinik Hidup Baru memberikan promo voucher paket khusus Natal. Hari ini dibuka booth Klinik Hidup Baru di lobi lantai 1. Jemaat dapat membeli voucher dan mendapatkan informasi lebih detail di booth tersebut. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Engkaulah perisaiku. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau teguhkan iman dan tekad kami. Di dalam kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan yang olehnya dapat dipakai oleh gerejamu dan juga untuk sinode. Biarlah Engkau berkati akan pelayanan di sinode. Engkau berkati untuk seluruh programnya yang menjadi berkat bukan hanya untuk gereja GKY, tapi juga menjadi berkat untuk gereja-gereja lain dan bahkan untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Engkau tahu Tuhan, pekerjaan itu membutuhkan dana dan kami ikut ambil bagian di dalamnya. Terima kasih, kami juga berdoa untuk gerejamu. Tuhan, pakai gerejamu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya namamu dipermuliakan. Kami berdoa bagi jemaat kami yang sedang sakit, baik penyakit apapun
dan bahkan mungkin sudah sekian lama harus terbaring di tempat tidur oleh karena mengalami sakit penyakit yang kronis. Tuhan, tolonglah ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan satu penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan untuk jemaat kami. Engkau tengok mereka Tuhan, satu persatu. Khususnya di suasana Natal ini. Kami juga berdoa supaya Natal ini sungguh dihadiri oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya 1 tahun sekali kami hadir di rumah Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kami menunjukkan kesetiaan kami. Sampai pada hari Natal kami tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang berlibur. Tuhan jaga lindungi, beri kesehatan, beri kekuatan juga. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia-Nya yang melimpah untuk memperlengkapi engkau di dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan juga memberikan kepadamu perlindungan, damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Mari datang bersama keluarga di ibadah perayaan Natal GKY Kebayoran Baru.